Sadayana meni susah pisan ini teh perjalanan emak. Manjat tebing demi bisa mendapatkan sayuran hutan. Mana emak sendirian euy, jadi we nggak ada yang bantuin. Sadayana penasaran kan? Ngapain sih emak susah-susah nyari sayuran sampai jauh ke hutan begini? Jadi gini ceritanya, emak lagi ngantar pesanan kelapa, lumayan buat jajan bocah-bocah di rumah. Di tengah jalan emak lihat tetangga lagi suapin anaknya, si Ujang. Tapi kok nggak ada lauknya? Mana sayurnya tuh? Lagi apa teh? Tujuh ngawapan dede, Mak. Tak, mana salak ieu kalapa nya kalapa ya. Ini sanggup wungkul. Mun teu aya rencangna da alimeun di bumi seueur ge rencang. Mana sanggup wungkul? Cek atuh teh mah pemasakan sayurnya. Oh, mun atuh, Mak. Jadi nyangka di imam nya. Mun. Nya atuh mati payun nya. Mun. Padahal kan sayur penting pisan buat anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Makanya emak langsung keinget zaman kecil dulu. Emak inget banget kalau si Abah teh sering ke hutan nyariin pucuk daun pakis hutan. Eta teh raos pisan nu dimasak kuah. Makanya sehabis antar kelapa, emak langsung ke hutan untuk cari pakis hutan. Semoga aja si Ujang jadi doyan makan sayur ya. Lumayan jauh nih masuk ke hutannya. Biar enggak kejauhan, emak kudu melipir lewat sungai. Airnya teh seger, dingin. Dari sungai, emak mesti motong jalan lagi nih Sadayana. Nah, ini jalan motongnya. Emak lumayan harus manjat. Tapi mau nggak mau atuh. Kalau nggak motong jalan teh jauh. Bisa-bisa keburu sore nyampe di rumahnya nanti. Emak sampai harus cari pegangan. Kalau nggak akar pohon, ya tanah pun jadi. Aduh, lumayan bikin ngos-ngosan, euy. Nah, akhirnya sedikit lagi sampai. Ini dia pakis hutan yang emak maksud. Pakis liar ini tumbuh lebat dan berkelompok di hutan sampai tumbuh ke arah tebing sana tuh. Ini dia pakis hutan. Bedanya sama pakis kampung itu, kalau pakis hutan mah pohonnya agak tinggi dan besar-besar kayak gini. Nah, dari rasanya pun lebih enak pakis hutan. Tumbuhan pakis ini tumbuh di hampir seluruh belahan bumi, kecuali di daerah yang bersalju. Pakis teh banyak jenisnya. Ada yang jadi tanaman hias sampai dimanfaatkan sebagai bahan obat. Sementara yang jenis ini nih biasanya diambil pucuk mudanya, tentu saja untuk diolah jadi masakan. Pakis hutan lebih panjang dan besar ukurannya dibanding yang tumbuh di kebun. Buat orang-orang di kampung mah, pucuk muda pakis bisa dimasak jadi beragam masakan. Mulai dari yang ditumis sampai sayur kuah, pokoknya tergantung selera. Bukan cuma soal rasa yang enak, khasiatnya juga banyak. Bisa menjaga kekebalan tubuh, kayak vitamin pokoknya mah. Nah, udah cukup kayaknya ini. Sekarang emak mau balik lagi ke kampung ya. Emak bakalan kasih tahu cara masaknya yang paling enak. Air sungai yang bersih teh bisa jadi tempat untuk mencuci pakis hutannya. Duh, seger pisan Caina. Jangan sampai masih ada sisa tanah atau kotoran ya. Ulangi beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kali ini emak ditemenin sama Teteh buat masak pakis jambal yang paling enak.
Bahan-bahannya juga gampang nih. Cukup siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, gula jawa, dan cabai. Mau pakai cabai pedas? Boleh, tapi ini kan buat bocah ya. Jadi cabainya yang gak pedas aja. Siapin juga tomat, gula, garam, dan pastinya si jambal yang paling nikmat sepangandaran. Sok teh, diulek bumbunya ya. Biar emak yang ngurus pakai sutannya. Mau emak pilihin pucuknya yang bagus-bagus. Tadi kenapa si adanya nggak mau makan? Susah ya? Nah, sekarang emak mau bikinin sayur pakis nih. Mudah-mudahan si adeknya suka ya. Bumbunya sampai halus. Cabainya sampai halus. Nah, kalau udah beres bumbu dan bahannya, sekarang giliran waktunya Koki Enah beraksi. Walaupun masih kelas koki kampung, tapi soal rasa boleh diadu atuh. Langsung aja ya, emak tumis semua bumbunya di minyak panas. Tumis terus sampai aromanya kuat dan warnanya berubah kecoklatan. Habis itu masukin daun pakisnya dan disusul dengan bahan lain seperti cabai dan potongan jambal. Jambal ini ya banyak dijual di pinggir jalan, kalau di Pangandaran mah. Di pasar mah udah jelas ada tuh. Nah, nggak usah terlalu lama masaknya biar pakisnya masih krenyes-krenyes. Ini dia sayur pakis jambal ala Emak Enah, dijamin enak. Akhirnya masakan emak udah mateng nih. Buat yang di rumah jangan pada ngiler ya. Tampilannya bener-bener bikin pengen langsung ke dapur buat nyendok nasi panas. Enak. Alhamdulillah si Ujang teh suka sama masakan emak. Kecil-kecil resep juga dia sama ikan jambal. Keren pisan kamu, Jang. Sok mangga dicontek aja resep Emak Enah ya. Siapa tahu ada yang anaknya susah makan sayur, langsung aja masakin sayur yang enak-enak ala emak. Emak kepengen yang pedes-pedes, makanya emak mau bikin cobek ikan bumbu santan. Ini teh makanan khas Sunda, semua bumbunya harus diulek di cobek ya. Ya namanya juga cobek ikan atuh. Untuk bumbunya emak pakai garam, bawang merah, bawang putih, kencur, dan terakhir cabai rawit. Tumbuk semua bumbu sampai halus. Nah, emak mau tambahin sedikit honje untuk menambah rasa asamnya. Tapi kalau nggak ada, bisa juga diganti dengan jeruk nipis atau asam jawa. Sekarang kita masukkan santan. Ini santannya sudah matang ya pemirsa. Untuk santannya kalian bisa membelinya di warung atau membuatnya sendiri dengan kelapa tua. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Hampir lupa. Tambahkan sedikit air hangat biar sambalnya nggak terlalu kental. Soal bumbu seperti biasa, sesuai selera saja. Takutnya ada yang kurang, kalian bisa menambahkan lagi bumbunya. Biar seger, emak tambahkan timun serut seperti ini nih. Tapi bijinya aja yang dipakai. Kalau Sadayana nggak suka timun, nggak pakai juga nggak apa-apa kok. Tetap enak. Ini dia bumbu cobek ikan mujairnya sudah jadi. Wah, meni menggoda pisannya tampilannya. Ini sih udah pasti endul tak endul kendul Sadayana. Selamat mencoba ya. Sadayana, hari ini emak sama Adani mau berburu hewan laut di pinggir pantai Batu Karas Pangandaran. Sekitar pantai sini ada hewan laut yang unik pisan. Nah, ini yang kita cari nih kerang itu. Kayak gini. Dia menempel di karang. Jadi harus pakai golok. Agak keras. Tuh, kayak virus kan. Dapat satu nih. Ah, ini agak satu nih. Penasaran banget pengen turun.
Oh iya, kok bentuknya. Tuh kameramen bentuknya. Bagus, cantik ya bentuknya ya. Oh iya, ini Dan. Yang mirip corona maksud kamu ini. Oh. Gimana Sadayana? Bener nggak kata Adani kalau kerang ini teh mirip virus corona? Kalau di tempat mama disebutnya kerang tutudungan. Sekilas teh kerang ini punya tampilan seperti bulu babi dengan kulit permukaan tajam seperti landak. Bedanya mah biota laut ini cangkangnya tidak tajam tapi tetap keras. Banyak lagi nih, kita harus waspada dan hati-hati ya. Ombaknya gede-gede banget ombaknya. Gede ombak. Kita aja yuk. Wow. Kok ada lagi tuh? Tapi kamu sekarang. Oh. Jangan kamu. Wah. Kameramen. Ya. Kurang lima Bu. Oke. Kegedean punya Dani. Tangkapan kita kali ini. Wow. Tuh, Banyak Ibu. banyak lumayan. Nah, tadi banyak banget, Tapi kita ambil secukupnya aja ya. Sayang kalau nggak kemakan semua. Ya, ini banyak yang kecil. Oh iya. Ini kalau dimasukin lagi ke laut, hidup nggak? Hidup ya. Masih hidup ya? Makanya ini masih kecil, jadi kita kembalikan aja. Kita buang aja ya. Kita buang aja. Nih, Bu. Nah, sekarang kita buat challenge. Kita makan mentah. Ya. Enak loh. Pak Dani, ya. Juga. Ya. Kita makan mentah. Waduh, ada-ada aja si Aji. Masalahnya makan baru tahu hewan laut ini. Gimana nih Sadayana? Diterima enggak tantangannya? Lihat tuh isi telurnya warna oranye pisan ya. Kelihatannya sih enak tapi... Cara makannya sama kayak bulu babi. Makannya kayak gini. Pasti yang kuningnya. Iya, yang kuningnya. Papel dulu. Bisa ya? Bener ini ambil makanan mentah-mentah. Iya, bener. Duh, Sadayana mau nggak mau nih emak terima tantangan dari Aji. Udah, cobain. Gimana? Manis kan? Manis, amis. Rasanya manis, amis. Nanti mau coba. Nah. Telurnya ini guys, kuning. Telur. Duh, Aji ini mah lebih baik diolah dulu deh. Tenang, serahin ke emak. Emak bisa bikin jadi enak. Cara mengolah kerang ini hampir sama dengan bulu babi. Getok-getok dulu bagian bawahnya sampai cangkangnya terkelupas dan terlihat warna oranye dari telurnya. Setelah itu bersihkan dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa cangkang pada telurnya ya. Telurnya teh biarkan tetap menempel di dalam cangkangnya. Karena mau emak tambahkan telur ayam yang dikocok bersama dengan cabai rawit. Biar makin raus atuh. Emak punya ide untuk pakai cangkangnya sebagai wadah. Jadi bisa langsung dikukus seperti ini. Unik pisan kan? Ayo, udah matang belum? Matang, Wah, masak. Mak yakin dak masakan emak ini teh pasti disukai mereka berdua. Apalagi ini teh makanan penuh gizi kaya protein juga, euy. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongnya jatuh, Tuh, lihat kameramen. Enak, Ini dipepes ini. Enak. Enak. Teksturnya lembut banget ya. Tuh guys. Tuh telurnya. Telurnya oranye.
Enak, gurih. Tuh, telurnya orange. Enak. Oh, telurnya. Gurih, lembut, manis. Telur ayam. Enak kan? Lembut banget rasanya. Manis, Tapi rasanya apa? gurih. Gurih. Tapi sayang, cuma sedikit isinya. Lihat telurnya mana gede pisan. Wah. Sadayana, ini teh buah favorit emak. Yang matang emak suka, yang mentah apalagi. Bisa emak masak jadi teman makan nasi. Sadayana suka juga nggak sama buah nangka? Sekarang saya sedang berada di kebun nih. Ingin memetik buah nangka. Kebetulan di kebun Bapak buah nangkanya ada yang matang. Ikut yuk. Jangan macam-macam ya. Ayo, ikutin. Nangka teh masih satu keluarga dengan cempedak dan sukun. Tapi kalau soal rasa dan aroma, nangka mah juaranya. Apalagi kalau sudah matang, ngeuna pisan euy. Nah, ini dia buah nangkanya. Kok bau baso ya? Nggak bau nangka nggak? Kayaknya yang ini nih. Ini lebih menyengat aroma bau nangkanya nih. Kayaknya yang ini yang sudah matang banget nih. Kita langsung tebas saja ya. Yang ini besar, tapi aroma dari buahnya belum terlalu menyengat. Ini paling setengah matang baru. Kalau yang ini udah matang banget. Pohon nangka yang berbuah besar seperti ini biasanya berbuah pada usia 5-10 tahun. Buahnya masak setelah 8 bulan sejak munculnya bunga. Sekarang kita buka karungnya. Nah, kenapa nangkanya ini dibungkus seperti ini? Supaya nangkanya lebih bagus dan tidak mudah terkena hama. Udah ditunggu 8 bulan, kalau sampai rusak karena hama, apa nggak bikin sebel tuh? Yang emak suka teh ini nangka udah matang di pohon. Jadi emak nggak perlu pakai cara peram nangkanya 1-2 hari. Tandanya kalau nangka udah matang tuh ini nih. Buku. Motong nangka teh juga ada triknya atuh. Pokoknya mah harus pakai pisau yang tajam ya Sadayana. Kita buang kepalanya dulu. Kenapa dibuang? Karena kalau kepala dari nangka ini nggak ada dagingnya. Tuh, lihat. Kita ambil sedikit lumayan ya. Kan? Mau nyobain nangkanya, manis apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Enak juga. Aduh, ini teh nangka manis pisan sama kayak yang makan. Karena nangkanya besar, kita potong menjadi 2 bagian. Biar lebih gampang. Sadayana bisa ikutin cara memotong nangkanya kayak emak, biar lebih gampang atuh. Wow, lihat. Mantap banget nih. Nangkanya menggoda pisan euy. Tahan ya perut, bentar lagi kita eksekusi nangkanya. Nangka teh bukan buah asli dari negara kita, tapi dari negara India. Oh iya, buah nangka ini jadi salah satu buah yang paling dianjurkan dimakan oleh anak-anak. Makanya emak suka sekali ngasih nangka ke anak-anak emak. Kandungan vitamin A-nya loba pisan. Asalkan inget baik-baik ya Sadayana, sebelum makan nangka, kita teh wajib isi perut dulu dengan nasi atau apapun itu. Karena kalau kita belum makan apapun, zat dalam nangka bisa menghasilkan banyak gas di lambung. Bisa terganggu pencernaan kita nantinya, euy. Kalau udah dibelah, buah nangka bisa langsung dipisahkan dari kulitnya seperti ini Sadayana. Oh iya, hati-hati. Getah nangka kalau sudah kena baju susah buat dihilangkan.
Kuning banget kan nangkanya. Nah ini bijinya tidak boleh dibuang ya. Ini masih bisa kita olah, kita makan. Manis banget. Nah, bersihkan dulu. Kalau di kampung emak, bijinya ini biasanya diolah jadi camilan loh. Emak dengar di daerah lain malah ada yang dibikin susu. Tahu nggak bolu dari biji nangka? Kreatif pisan euy. Oh iya, biji nangka juga menyehatkan. Malah sampai bisa mengurangi risiko terkena kanker. Mantap pisan kan? Sekarang mah emak cukup rebus biji nangkanya saja. Kalau daging nangkanya emak jadiin gorengan. Tinggal bikin adonan tepung, kasih gula dan vanili biar wangi. Terus balurin deh ke daging nangkanya ke adonan. Lalu cemplungin ke minyak panas. Biar nggak gosong, apinya jangan besar-besar ya. Nah, ini nangkanya ada 3 jenis. Ini yang biasa aja, dan ini yang dibuat pisang goreng nangka, dan ini yang direbus. Ini ada isi bijinya. Ini kalau di kampung saya namanya beton. Nggak tahu deh kalau di kampung kalian. Ini enak banget rasanya. Jadi semuanya tidak ada yang dibuang. Garing, manis, kenyal, mantap. Hujan-hujan makan gorengan nangka sama biji nangka rebus. Sederhana tapi nikmatnya tiada dua. Mantap pisan euy. Pulen banget. Pokoknya pulen, empuk, enak, manis. Enak banget. Sadayana, selain masakan yang manis-manis, emak juga mau buat masakan yang gurih dari buah nangka nih. Tapi bedanya kalau yang ini pakai nangka muda. Sadayana pernah bikin masakan dari nangka muda nggak? Sebelum diolah, kulit nangkanya dikupas terlebih dahulu. Nangka matang dan muda beda cara potongnya nih. Kalau nangka muda mah, emak kupas dulu kulitnya. Lumayan keras daging nangka mudanya, euy. Nah, setelah dikupas, sekarang kita tinggal cuci bersih. Dicuci sampai getahnya benar-benar bersih ya Sadayana. Kalau sudah bersih, nangka muda ini bisa langsung dipotong beberapa bagian. Nangka muda juga nggak kalah banyak khasiatnya Sadayana. Vitamin C-nya tinggi, jadi bagus untuk kekebalan tubuh. Jadi nggak gampang terserang penyakit, euy. Setelah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam panci untuk kita rebus. Kira-kira selama 1 jam sampai empuk saja. Nah, ini sudah matang, dan tandanya matang itu warnanya kecoklatan. Nah, seperti ini nih, dan empuk banget. Kita tinggal siapkan bumbunya. Kita masukkan garam terlebih dahulu, bawang merah, kuning, bawang putih, kemiri, ada cabai merah dan cabai rawit biar agak pedas. Lalu tambahkan jahe dan sedikit pala. Kita tumbuk sampai halus. Kalau di kampung emak, nangka muda ini biasanya diolah jadi sayur santan dan tumisan nangka. Hari ini emak mau bikin sayur nangka muda. Goreng dulu bumbu halusnya sampai wangi. Lalu masukkan tomat dan batang serehnya ya. Jangan lupa masukin gula merahnya juga, biar ada rasa manis-manisnya. Kita masukkan nangkanya yang ada kita rebus. Di tangan emak, semua masakan terlihat gampang atuh. Nggak usah ribet masaknya, yang penting rasanya enak. Sekarang masukkan santan. Bisa tambahkan air kalau dirasa terlalu kental. Masak deh sampai bumbunya meresap. Lihat tuh, ini
sudah matang, pasti mantep banget nih. Kalau masak teh, jangan lupa dicek nasi panasnya. Masih ada atau enggak ya Sadayana? Biar nggak nunggu nasinya dimasak dulu. Udah nangkanya sudah jadi. Kalau kalian ingin lebih enak, kalian bisa kombinasikan dengan cara mencampur tahu atau tetelan sapi. Gimana Sadayana? Tertarik coba resep Ma ini kan? Dijamin rasanya teh mantap surang. Sadayana, sayur nangka buat makan siang di rumah udah emak siapin. Camilan buat anak-anak juga udah ada. Sekarang emak mau ke pantai heulanya, emak mau cari apa yang bisa dicari. Lumayan kalau dapat bahan masakan, bisi buat lauk besok. Lihat, di sini banyak sekali monyet. Tapi kok udah ada nih di pantai? Lagi ngapain tuh dia? Emak bercanda ya Sadayana. Gantian sekali-kali emak yang bercandain Adani. Lokasi pantai ini emang bersebelahan sama hutan. Makanya banyak monyet yang berkeliaran dan mencari makanan di sini. Nih, saya menemukan kerang. Tapi ini nggak tahu enak, nggak tahu enggak. Tapi bukan ini yang kita cari. Kita masih berada jauh. Yuk. Cuaca teh meuni terik pisan, tapi emak tetap semangat nyari kerangnya. Udah jadi kegiatan sehari-hari ini mah. Jadi nggak ada kata mager di kamus emak mah. Harus berhati-hati karena ombaknya mulai dipasang. Sekarang kita sudah sampai di lokasinya dan lihat nih banyak banget. Kita pilih yang besar-besar. Nah, lihat nih. Wih, banyak pisan kerangnya di sini. Emak jadi makin semangat nyarinya. Tapi tetap kudu hati-hati ya sama ombaknya. Makin sore makin tinggi air lautnya, jadi harus waspada ya. Kerang Batak ini emang hidupnya menempel di karang seperti ini. Jadi emak mesti bawa pisau buat mencongkel si kerang lepas dari batu. Gampang aja kok Sadayana. Nih, kayak gini nih. Musim terbaik buat nyari kerang ini ada di bulan Januari sampai Maret. Seperti sekarang ini. Makanya banyak kan warga sekitar Pangandaran yang turun ke laut buat nyari kerang ini. Harga jual kerang ini mah lumayan. Dari 20 hingga 40 ribu rupiah per kilogramnya. Sesuai besar kecilnya ukuran ya. Lihat nih, coba dapat segini nih. Karena keburu sore dan airnya pun pasang. Kerang Batak hasil buruan ini mau emak masak olahan saus tiram. Bumbu bawang-bawangan, tomat, dan daun bawang emak tumis. Terus masukkan deh kerang Batak yang udah direbus. Aduk-aduk, terus tambahkan saus tiram dan saus sambalnya. Duh, langsung bikin kabita ya Sadayana. Udahlah, enak kayak gigi pula. Kerang Batak ini teh tinggi kandungan protein, kalsium, omega 3 hingga vitamin A. Sadayana mau? Sok atuh cobain masak sendiri di rumah ya.